di awal tahun dialihkan ke Pelkat PKP. Karena itu kami persilahkan untuk memberikan laporan kepada Ketua Dewan Persekutuan Kaum Perempuan GPIB, Ibu Yohanita Patipelohi, disilakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami kasihi Ketua Umum Majelis Sinode GPIB, Bapak Pendeta Karisto Rumambi, beserta seluruh fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Bapak dan Ibu mantan fungsionaris Majelis Sinode, Bapak Ketua Gereja Protestan Indonesia, Bapak Pendeta Rudi Ririhena, Ibu Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit yang akan membawakan firman, seluruh pengurus unit misioner GPIB, seluruh karyawan-karyawati kantor Majelis Sinode GPIB. Shalom. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang Sang Juru Selamat kita, karena atas kasih dan anugerah-Nya sehingga pada siang ini kita dapat hadir berkumpul bersama dalam ibadah syukur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Majelis Sinode GPIB. Bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus atas karyanya dan cinta kasih-Nya yang begitu baik sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Kami dari pengurus Dewan PKP berterima kasih atas kepercayaan sehingga ditunjuk sebagai pelaksana ibadah syukur Natal dan Tahun Baru 2023 oleh Majelis Sinode. Walaupun dengan waktu persiapan yang hanya 2 minggu, kami bersyukur acara ini dapat dilaksanakan. Ibadah syukur Natal dan Tahun Baru 2023 Majelis Sinode kali ini mengambil tema Karya Keselamatan Allah Menerangi Perjalanan Kehidupan Manusia dari Lukas 2 ayat 14. Melalui kesempatan ini, sebagai pelaksana, kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pada awalnya pelaksanaan ibadah syukur ini akan diselenggarakan di GPIB Immanuel. Namun 1 minggu sebelum waktu pelaksanaan kami diberi info bahwa GPIB Immanuel telah terlebih dahulu terjadwal digunakan oleh pihak lain. Sehingga Majelis Sinode memutuskan tempat pelaksanaan dipindah ke aula Wisma GPIB. Mengingat kondisi tempat acara kita saat ini tidak terlalu luas, maka jumlah kehadiran dari unit misioner dibatasi hanya diwakili masing-masing 3 orang. Berikut kami sampaikan susunan acara ibadah syukur Natal dan Tahun Baru 2023 Majelis Sinode pada siang hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan, kemudian laporan panitia pelaksana, sambutan dari fungsionaris Majelis Sinode, pemberian tanda kasih Natal, cross kado, door prize, dilanjutkan ramah tamah. Pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada fungsionaris Majelis Sinode GPIB yang telah memberikan kepercayaan kepada kami pengurus Dewan PKP sebagai pelaksana ibadah syukur ini. Terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit. Terima kasih kepada Bapak Once Michael yang akan memberikan kesaksian pujian. Kami berharap Bapak Once tadi mengabarkan kepada saya beliau sedang kurang sehat, tapi beliau akan usahakan untuk hadir. Vokal grup karyawan Majelis Sinode, juga kepada liturgos, solois, kantoria, organis, dan multimedia. Terima kasih juga kepada Persekutuan Karyawan Majelis Sinode
yang juga bersama-sama kami turut serta dalam persiapan acara ini. Akhirnya kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat banyak kekurangan, dan harapan kami pada kegiatan perayaan yang akan datang dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Semoga melalui kebersamaan dalam perayaan Natal dan Tahun Baru ini, kita semua dapat lebih merasakan sukacita kebersamaan serta kasih dan damainya bersama keluarga GPIB. Demikianlah laporan ini kami sampaikan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati setiap langkah kita bersama. Selamat Hari Natal 2022 dan selamat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk sambutan yang kedua, kita akan dengarkan dari Fungsionaris Majelis Sinode yang akan diwakili oleh Sekretaris Umum kepada Pendeta Eli Pitoy Debel. Disilahkan. Salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu. Kami Majelis Sinode mengucapkan selamat menikmati tahun 2023 karena karya penyelamatan Tuhan melalui kehadiran Yesus Kristus telah kita nikmati dalam masa raya Natal. Kiranya Natal ini memberikan energi positif bagi kita semua, dan tahun baru 2023 kita terus mendapatkan kemampuan, sukacita, dan juga kita menjalaninya dengan tanggung jawab. Kami menyelenggarakan pada tanggal 13 Januari, sudah masuk pada Minggu Epifania, karena kita melihat di minggu-minggu itu orang mulai ringkes-ringkes. Jadi sebelum diringkes, ya mari kita pajang lagi supaya tetap gemerlap, begitu Bapak Ibu. Dan betul yang disampaikan, kami mau itu dilakukan oleh panitianya, panitia kecilnya, oleh PKB, Dewan PKB, namun mereka meminta maaf untuk tidak bisa melakukannya. Mungkin tahun-tahun ke depan lebih bisa memampukan. Akhirnya kami pikir, ya yang gercep ya pasti ibu-ibu tuh di belakang akan menopang baik, apalagi kalau di depan. Jadi itu membuat kami percaya banget sama Dewan PKP maksudnya Dewan PKP untuk menyelenggarakan kegiatan Natal ini, dan digawangi oleh dua sekretaris, yaitu sekretaris 1 dan sekretaris 2 Fungsionaris Majelis Sinode. Mereka lah yang menjadi orang-orang untuk menghubungi siapa saja. Karenanya kami menyapa dengan kasih dan berterima kasih untuk kehadiran para fungsionaris di periode-periode sebelumnya, dan dukungan topangan dari rekan-rekan fungsionaris Majelis Sinode ya terus membuat kami bisa menata pelayanan ber-GPIB. Terima kasih untuk seluruh kehadirannya. Begitu pula dengan seluruh unit misioner yang hadir. Tuhan Yesus tetap memberkati kita untuk melanjutkan karya layan kita bersama di tengah-tengah panggilan pengutusan ini. Tahun ini kami merancang tema, karena seringkali orang meminta, tema GPIB apa sih
yang dipajang selalu tema PGI, KWI. Akhirnya di Departemen Teologi kami bersepakat untuk merangkum secara bersama dengan tema dari GPIB. Jadilah Lukas pasal 2 ayat 14, yaitu karya keselamatan Allah menerangi perjalanan kehidupan manusia. Itu yang kami sampaikan kepada jemaat-jemaat supaya tidak lupa hasil keputusan kita bersama di persidangan yang menetapkan tema, baik tema tahunan, tema 5 tahunan, tema termasuk bulanan juga. Jadi sekali lagi untuk semua yang menopang, baik pemain organ, pengisi pujian, semoga Bapak Once bisa sehat dan bisa bersama dengan kita. Ibu Pendeta Diana, terima kasih sudah bisa memenuhi undangan kami untuk melayani firman, dan didampingi oleh suami terkasih, tetap sehat dan kita bisa berjumpa di waktu-waktu mendatang. Bersama dengan seluruh karyawan di lingkup kantor Majelis Sinode, kami menyampaikan terima kasih untuk semua dukungan dan doakan kami terus agar apa yang kita perjuangkan, kita layani terus menjadi kemuliaan Tuhan. Menarik bahwa di 2023 PPKM sudah dicabut, jadi biar duduk basenggol-basenggol, ya masker tetap. Kita juga minta dukungan doa untuk kesiapan panitia pelaksana konven pendeta dan persidangan sinode tahunan 2023. Mereka meminta untuk kita melakukan secara luring atau onsite atau berjumpa. Nah, kata orang Manado, so lama so nyanda baku dapa, nah pengen banget untuk ketemu. Dan itulah yang kita rindukan, bahwa persekutuan hidup kembali. Kita bersyukur ketika ada survei, orang lebih cenderung mengatakan lebih baik kembali beribadah di gereja langsung. Kalau daring itu ada sebagian terkait dengan kondisi mereka, tetapi 85% meminta untuk secara onsite. Jadi kita berdoa, kita tetap sehat semua, dan apa yang kita lakukan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Dewan PKP, walaupun 2 minggu tetap semarak seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sorga dan para gembala dalam sunyi memuji dan memuliakan Allah atas karya keselamatannya melalui kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Para gembala melupakan segala kepenatan, ketakutan, dan kesunyian yang dialami, dan merasakan sentuhan kasih dan damai oleh berita kelahiran Yesus Kristus. Akankah rasa damai dan sukacita para gembala menguasai hati dan pikiran kita di tengah kepenatan dan pergumulan hidup yang kita hadapi? Marilah kita teduhkan diri dalam satu hati, menyembah dan memuji Dia yang telah lahir sebagai manusia.
Yesus, anak Allah yang hidup, terang yang abadi. Yesus, Raja penuh kemuliaan, anak darah Maria. Yesus, penasehat yang ajaib, Raja damai. Yesus, pertolongan dan perlindungan kami. Yesus, damai sejahtera, sahabat bagi semua. Yesus, saudara bagi orang miskin dan yang menderita. Yesus, gembala yang baik, jalan hidup kami. Yesus, kebenaran dan kekudusan kami. Yesus, firman Allah yang menjadi manusia. Yesus, Mesias dan Juru Selamat manusia. Mari berdiri dan kita berhimpun serta bersukaria. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Sang Bayi Natal menyertai kamu. Berdoa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Karena bagi kami telah lahir seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kami memujimu, kami menyembahmu, kami memuliakanmu, kami mengucap syukur atas pengasihanmu
Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, anak Allah yang hidup, anak domba Allah yang telah menjadi manusia untuk menghapus dosa dunia, kasihanilah kami dan ampunilah kesalahan kami. Hanya Engkaulah yang patut disembah dan dimuliakan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh kelompok vokal grup fungsionaris Majelis Sinode bersama dengan pegawai kantor Majelis Sinode. Seperti
Lilin memberikan cahaya. Lilin mengingatkan kita akan Kristus Juru Selamat yang berkata, "Akulah terang dunia." Lilin juga mengingatkan kita bahwa Allah di dalam Kristus yang lahir menerangi perjalanan kehidupan manusia. Lilin juga mengingatkan kita untuk bersinar memancarkan kemuliaan Kristus dalam kehidupan. Firman-Nya, "Kamulah terang dunia, dan biarlah terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu di surga." Bagi Bapak Ibu yang saya sebutkan namanya, disilakan untuk maju ke depan. Yang pertama, Pendeta Emeritus Diana Lumban Gaul Kalangit. Yang kedua, Ketua Umum Majelis Sinode, Pendeta Kariso Rumambi. Yang ketiga, perwakilan karyawan, Bapak Sidney Rende. Yang keempat, perwakilan mantan fungsionaris Majelis Sinode, Ibu Sahitapi Engel. Belum hadir? Mohon kesediaan Ibu Theo Safei. Silakan. Yang kelima, perwakilan dari Dewan PKLU, Bapak Tommy Haluwet. Belum hadir ya? Boleh mohon kesediaan Bapak Mayos Yahaya dari Dewan PKB. Yang keenam, perwakilan dari yayasan diwakili oleh Yadia, Bapak Deki Poluan. Yang ketujuh, perwakilan departemen dari Departemen Teologi dan Persidangan Gereja, Pendeta Abraham Ruben Persang. Yang kedelapan, perwakilan dari BPPG, Penatua Richard Marlan. Dipersilakan ya. Bapak Ibu disilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu yang hadir disilakan untuk berdiri dan menyalakan lampu LED. Malam kubur, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan melayani firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami masing-masing hingga saat ini. Lebih khusus bagi Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kantor Majelis Sinode, fungsionaris Majelis Sinode, karyawan Majelis Sinode, unit-unit misioner, bersama dengan semua yang terlibat di Medan Merdeka Timur 10 ini. Seberapa kami yang hadir, kami mengangkat hati kepadamu, bersyukur, berterima kasih. Natal tanpa Kristus tidak berarti. Karena itu Tuhan, hadirlah Engkau dengan Roh Kudus-Mu yang kudus, memimpin kami sekalian merenungkan kebenaran firman. Biarlah firman-Mu menyapa kami lagi, membaharui iman percaya kami, dan kami berjalan lagi dalam terang kebenaran firman. Bersabda Tuhan, kami semua anak-anak-Mu yang Engkau perlengkapi dengan Roh-Mu yang kudus, sedia mendengarkan firman. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14. Injil Lukas pasal 2 ayat 14 yang menyatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat Natal dan Tahun Baru. Kita ingat mantan anggota Polri beberapa tahun yang lalu viral dengan lagu Caya-Caya. Kemudian ia tergoda dengan cuan. Lalu dia memilih untuk show. Dia lupakan tugas utamanya. Dia mengabaikan itu. Apa yang terjadi? Nggak jadi polisi, artis juga tidak. Nah, Tuhan memberikan kita waktu, kesempatan, tapi di dalamnya kesetiaan dipertaruhkan. Hari ini kita bersyukur perjalanan kasih Tuhan mewarnai Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, bahkan dunia. Betapa mencekamnya tahun-tahun pertama atau 3 bulan pertama ketika COVID pandemi ada berhadapan
kepada kita. Betapa paniknya kita tiba-tiba harus melakukan ibadah secara online. Dimulai dengan alat-alat sederhana, hanya dengan handphone. Tapi pemberitaan firman Tuhan harus tetap dilakukan dalam kondisi apapun. Saudara-saudara, siapa yang bertahan dan setia pada akhirnya akan memperoleh sesuatu yang indah. Namun kita sadar tidak ada sesuatu yang indah diperoleh dengan jalan mudah. Ada doa, ada air mata, ada perjuangan, ada lelah, ada kecewa, ada langkah tertatih-tatih, bahkan kadang-kadang ada pengkhianatan. Saudaraku, Allah tidak pernah salah menentukan sesuatu bagi anak-anaknya. Dan tema Natal GBIB kali ini, karya keselamatan Allah menerangi perjalanan kehidupan manusia. Allah datang melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, membuat perjalanan kita semua, membuat hidup kita semua menjadi jelas, terarah pada karya keselamatan Allah. Dan Yesus sendiri menjadi jaminannya. Ketika ia merentangkan tangannya di kayu salib selebar-lebarnya, ia membuka jalan keselamatan itu bagi kita. Siapapun kita, apapun kondisi kita. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak tinggal dalam kegelapan dosa, tidak terbelenggu dalam kemelut salah dan kenajisan dosa. Yesus merubah sisi gelap dunia ini dan manusia akibat dosa. Yesus membawa damai. Yesus membawa terang. Yesus membawa kesukaan penuh bagi siapapun. Dan itu dibuktikan oleh berita Natal yang dibawa oleh malaikat kepada para gembala. Kita tahu kaum gembala adalah mereka yang dianggap terpinggirkan, kurang diabaikan. Tapi justru pertama kali berita kelahiran Yesus disampaikan kepada mereka. Lalu Injil Lukas juga mencatat bahwa kesukaan Natal bukan saja bagi gembala, tapi bagi seluruh bangsa. Bagi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Pertanyaannya, Bapak Ibu, role model seperti apa manusia yang diperkenankan Allah? Yang pertama adalah keluarga orang beriman, seperti Yusuf dan Maria, bersedia menjadi sarana kemuliaan Allah walaupun berat, penuh perjuangan. Dengar-dengaran pada suara Tuhan melalui malaikat, tulus hati
rendah hati menjalankan misi Allah. Yang kedua, gembala-gembala yang dengan sigap merespon berita Natal. Injil Lukas mencatat seruan gembala, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Garis bawahi itu, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan kiranya itu juga menjadi catatan penting bagi kita semua, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Yang ketiga, kekasih-kekasih Kristus, Elizabeth dan Maria. Mereka mengalami spiritualitas kelahiran Yesus. Elizabeth penuh Roh Kudus menyampaikan ucapan berkat kepada Maria. Lalu dikatakan dalam Injil Lukas 1 ayat 45, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kita garis bawahi lagi, dari Tuhan. Ibu-ibu, maaf, para perempuan, Natal bukan hanya kastengel dan katsuba. Ini ada bunga katsuba yang merah ya, bunga kecil, bunganya cukup lebar. Bukan hanya itu, kukis keju yang sedap, bunga merah merekah yang biasanya ada di musim Natal. Tapi apakah spiritualitas kelahiran Yesus ada di hati kita, memimpin setiap kita, memimpin pelayanan dan kesaksian kita, seluruh gerak pelayan kita, sehingga, makanya saya bilang maaf, sehingga tidak terjadi seperti Euodia dan Sintike, sampai harus dinasihatkan Rasul Paulus, sehati sepikir, sama-sama pelayan. Tentu saja ini bukan hanya untuk perempuan ya, bukan hanya untuk ibu-ibu, tapi juga untuk para bapak-bapak, para lelaki. Yang keempat, Bapak Ibu kekasih Tuhan, orang-orang Majus. Boleh dibilang mereka mewakili kaum intelektual. Mereka pergi mencari, menyembah bayi Yesus dan mempersembahkan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Catatan tambahan, emas adalah sesuatu yang mahal dan berharga, kemenyan sesuatu yang harum, mur rempah yang mewah dan berharga. Dia tumbuh di India dan Arab, yang nyatanya kemudian saudara-saudara, mur digunakan untuk membalur tubuh Yesus pada saat kematiannya. Yohanes 19 ayat 39 dan 40. Luar biasa saudara-saudara. Sejak kelahirannya, mur sudah dihadirkan bagi Yesus, dan di kematiannya mur
dibalur ke tubuh Yesus. Hari ini kita beribadah dalam rangka Natal Kristus tahun 2022 dan syukur tahun baru 2023. Bagaimana kita memaknainya? Pertama, saudara-saudara, seluruh dunia menggunakan tahun internasional, bukan tahun Imlek atau tahun yang lainnya. Anno Domini, tahun Tuhan. Dulunya kita kenal sebelum Kristus atau before Christ. Jelas saudaraku, luar biasa Tuhan kita. Itu artinya setiap kali kita memasuki tahun baru, yang adalah tahun rahmat Tuhan, untuk kita berpelayanan, untuk kita berkarya, untuk hidup rumah tangga masing-masing kita, untuk anak cucu kita, untuk pendidikan dan karier mereka, untuk banyak hal baik yang Tuhan siapkan, untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam gumul juang kita. Kekasih-kekasih Kristus di Amerika yang modern dan canggih, orang percaya makan apel di malam Natal akan membuat mereka mengalami kesehatan yang prima sepanjang tahun ke depan. Di Yunani lain lagi, orang membakar sepatunya yang lama untuk menghindar dari sesuatu yang tidak baik dalam perjalanan di tahun yang baru. Di Sulawesi Utara, Manado dan Sangir, pada umumnya makan kue balapis. Ada filosofinya kue balapis itu, supaya rezekinya berlapis-lapis. Kekasih-kekasih Kristus, sesungguhnya karya keselamatan Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus menerangi perjalanan kehidupan, menerangi perjalanan dan karya layan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, menerangi fungsionaris Majelis Sinode GPIB, pelayan-pelayan Tuhan di departemen, di dewan-dewan Pelkat, BPPG, yayasan-yayasan yang ada, lembaga penerbitan, dan semuanya. Nama Yesus terus berkumandang di seluruh wilayah pelayanan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Ingat saudara-saudara, kita pasti berhadapan dengan orang-orang model Herodes, pura-pura mau menyembah Yesus, pura-pura ini, pura-pura itu. Namun di tengah tantangan yang ada, bentangan kasih Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja tetap menyertai hamba-hamba yang setia. Keselamatan sudah hadir. Biarlah hati kita menjadi palungan yang mulia bagi Yesus, karena kita adalah surat Kristus yang terbuka. Tetaplah lakukan yang terbaik
di tengah pekerjaan pelayanan. Siapapun kita, apapun fungsi kita, pada akhirnya kita akan merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terpuji Kristus kekal selamanya. Amin. Mari bersatu dalam permohonan. Kami datang lagi menghampiri hadirat-Mu yang kudus Bapa, menaikkan syukur kepadamu untuk waktu indah yang Tuhan karuniakan bagi kami masing-masing pada siang hari ini. Kami boleh duduk di sekitar firman. Tuhan, tolong kami agar firman-Mu selalu menjadi pelita bagi kaki kami. Engkau yang sudah hadir di dunia ini membawa karya keselamatan bagi kami. Biarlah kami semua adalah orang-orang yang berkenan di hadirat. Siapakah kami Tuhan? Tanpa Engkau kami bukan apa-apa dan siapa-siapa. Tuhanlah yang menjadikan kami sebagaimana kami ada, boleh terlibat dalam pekerjaan pelayanan di gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Saat ini kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu. Betapa Tuhanlah yang berkarya dari dahulu, kini, dan yang akan datang. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati fungsionaris majelis sinode. Tuhan karuniakan kesehatan yang prima. Tuhan menyertai keluarga mereka yang selalu setia menopang mereka dalam pelayanan, yang selalu mengerti betapa sempit waktu untuk berbagi bersama keluarga. Biarlah Tuhan keindahan-keindahan pelayanan menjadi berkat bagi fungsionaris Majelis Sinode GPIB maupun bagi keluarga mereka. Kami berdoa untuk karyawan. Tuhan berkati mereka dalam pergumulan mereka masing-masing, dalam harapan dan kerinduan. Tuhan ada dalam hidup mereka. Kesetiaan mereka melayani, kiranya Tuhan perhatikan. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dewan-dewan, di departemen-departemen, di badan pemeriksa perbendaharaan gereja, yayasan-yayasan yang ada. Tuhan, Engkau perhatikan persembahan diri mereka kepadamu. Engkau peduli dengan mereka. Cukupkan segala keperluan hidup mereka. Berkati keluarga mereka semua Tuhan.
Hiburkan mereka yang berduka cita karena kehilangan kekasih-kekasih mereka. Kuatkan mereka dalam pergumulan, sakit, maupun persoalan-persoalan lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk lembaga penerbitan GPIB. Tuhan berkati karya layan yang dipersembahkan. Biarlah semakin hari semakin berkualitas, membawa anak-anak Tuhan di GPIB lebih dekat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan besar pada bulan Februari yang akan datang, persidangan sinode tahunan maupun konven pendeta di Medan, Sumatera Utara. Tuhan memberkati panitia pelaksana, Tuhan memberkati utusan-utusan jemaat, dan biarlah segala keputusan yang diambil kiranya berkenan di hadapan hadirat-Mu dan membawa GPIB semakin semarak memuliakan Tuhan. Pelayanan dan kesaksian yang dipersembahkan hanya untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa untuk Dewan Persekutuan Kaum Perempuan yang menjadi tim kerja seluruh rangkaian acara hari ini. Tuhan berkati mereka, biarlah mereka semua tetap semangat dan sehati sepikir melakukan yang terbaik untuk kaum perempuan GPIB. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk para pendeta yang sakit, yang berduka cita. Tuhan ada dalam hidup mereka. Para pendeta emeritus, Tuhan sertai dimanapun mereka berada. Kiranya mereka tetap sehat, tetap sukacita menjalani hari-hari hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami menaikkan permohonan, pergumulan, dan harapan dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, dalam Kristus Putra Natal yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, kuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami juga mengampuni kesalahan, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur kita atas kelahirannya, sambil mengingat pesan Alkitab yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kantong persembahan akan diedarkan setelah nyanyian bait yang ketiga.
dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Allah yang ajaib, kami persembahkan kepadamu sebagian dari milik kami, yang juga adalah pemberianmu bagi kami. Terimalah pemberian kami seperti Engkau menerima emas, kemenyan, dan mur dari para majus. Kiranya persembahan ini dapat digunakan demi pelayanan cinta kasih yang menggerakkan persaudaraan dan yang menyatakan kemuliaan nama-Mu. Silakan duduk kembali. Kami jemput Bapak Ibu Saudara berdiri. Jemaat yang terkasih, Juru Selamat telah lahir bagi kita. Dialah jalan kebenaran dan hidup kita. Hiduplah dalam terangnya, berjalanlah dalam bimbingannya, dan senantiasa kumandangkan pujian atas kehadirannya di dunia. Mari kita serukan kepada dunia untuk bergembira, sebab Kristus telah lahir. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Kiranya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Sang Sumber kehidupan, memberkatimu dan senantiasa mencukupkan kebutuhanmu. Kiranya Kristus, firman Allah yang menjadi manusia, menjadi sahabat sejatimu dalam pelayanan dan karyamu di dunia. Kiranya Roh Kudus, Sang Penghibur, menuntunmu dalam semangat persaudaraan demi mewujudkan damai sejahtera bagi semua. Pendeta mantan fungsionaris Majelis Sinode untuk maju ke depan dan menerima tanda kasih. Saya lihat ada Bapak Pendeta Hubungan, ada kepada fungsionaris Majelis Sinode sebelum MS21. Ya. Kepada Bapak Pendeta OECH Hubungan, Bapak Pendeta Wairata, Bapak Pendeta Rudi Ririhena, Bapak Pendeta Meiske Mualopis, Ibu Pendeta, Ibu Pendeta Meiske Mualopis, Bapak Pendeta MF Manuhutu, Bapak Pendeta Martinus Tetelepta, Pendeta PH Sitorus, Pendeta Jeffrey Sompotan, dan Pendeta Adrian Titoy. Silahkan. Mari Pak Pendeta Tetelepta. Oh, Kalita. Jadi. Silahkan. Tapi katanya di perempat ya. Tanda kasih akan atau bingkisan kasih akan diberikan oleh Bendahara MS21. Salah penyebut. Oke. Silahkan Pak. Silahkan Pak Edi. Iya.
Sudah. Shalom semuanya. Bersama seluruh anak PAGPIB mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Semangat berkarya dalam pelayanan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan sukacita bagi kita semua. Kepada yang terkasih, fungsionaris Majelis Sinode GPIB beserta seluruh unit-unit misioner GPIB. Kami, Dewan Gerakan Pemuda GPIB, mengucapkan Selamat Natal tahun 2022 dan selamat tahun baru 2023. Kristus telah datang ke dalam dunia. Kehadiran dan karya keselamatannya menerangi kehidupan kita. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus selalu memperlengkapi dan membaharui hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk berkarya dan bersaksi dalam kehidupan kita di dunia. Salam misioner, Soli Deo Gloria. Dewan PKP mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Saya Tony Wenas mewakili Dewan Persekutuan Kaum Bapa GPIB mengucapkan Selamat Hari Natal 2022 dan Selamat Tahun Baru 2023 dan selamat melaksanakan ibadah syukur perayaan Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat kita semua, fungsionaris Majelis Sinode GPIB, pengurus departemen, dewan, seluruh unit misioner, juga karyawan kantor Majelis Sinode. Dalam rangka ibadah syukur dan Natal, kami dari Departemen Teologi dan Persidangan Gerejawi GPIB dengan segala kerinduan dan juga sukacita ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Secara internal, 3 bulan pertama tahun ini, GPIB akan disibukkan dengan penyusunan persiapan program kerja 2023-2024. Secara eksternal, banyak peristiwa dan tantangan yang akan memengaruhi kerja dan layan kita. Tetapi kita percaya perjalanan Majelis Sinode dan semua unit misioner yang adalah kita semua merupakan perjalanan iman yang penuh harapan yang akan diwujudkan dalam kerja dan layan kita yang diyakini
roh dan hikmat-Nya akan senantiasa menyertai kita sekalian. Di tahun 2023 ini, kita juga mengucap syukur untuk kesempatan terlibat dalam karya pelayanan di GPIB dan bersinergi bersama dengan rekan-rekan dari dewan-dewan untuk memperlengkapi jemaat Tuhan, melayani dan mempermuliakan Allah. Juga bersama dengan rekan-rekan pelayan dari departemen-departemen Majelis Sinode yang membantu Majelis Sinode dalam melaksanakan atau merealisasikan apa yang sudah dirancang bersama dan ditetapkan dalam persidangan. Kiranya di 2023 ini dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, segala yang menjadi tugas dan tanggung jawab sungguh-sungguh kita jalani dengan sukacita dan dengan semangat kerjasama, kolegialitas. Kita lakukan semuanya untuk pembangunan tubuh Kristus di dalam GPIB sebagai gereja Tuhan. Dengan penuh rasa syukur, izinkan kami untuk mengucapkan Selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Dari Cipetir Cianjur, tempat penyaluran bencana dari GPIB, kami semua menyampaikan terima kasih banyak untuk bantuan dari jemaat-jemaat yang dapat kami salurkan. Sekaligus mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Natal adalah wujud cinta kasih dan anugerah Allah kepada kita umat manusia. Kehadiran Tuhan Yesus dalam dunia menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Memasuki tahun baru 2023, kita berharap tahun yang baru membawa kita kepada sebuah habit atau kebiasaan yang baru. Habit atau kebiasaan diantaranya membangun, memperkokoh, memajukan rasa memiliki dan mencintai untuk membangun kehidupan bersama dan berjalan bersama-sama. Kami dari Departemen Dermasa GPIB mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar Departemen Inforkom Litbang mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Allah sumber kebajikan dan kemurahan di sepanjang hidup kita. Kiranya semangat, sukacita Natal, dan damai sejahtera Allah terus bersinar di sepanjang tahun baru ini dan melingkupi kehidupan kita. Kami pengurus inti dan anggota Departemen Pembangunan Ekonomi Gereja mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.
Pergi ke pantai melihat pasir. Cakep. Main di pantai sampai siang. Cakep. Sang juru selamat telah lahir. Cakep. Datang ke dunia membawa terang. Beli baju di pasar baru. Cakep. Karena hari ini hadiri pesta. Cakep. Selamat Natal dan Tahun Baru. Cakep. Dari kami PPCI PPK